Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan memperlihatkan cara untuk mempergunakan software Filmora untuk keperluan editing video. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Filmora versi 8.7.6. Ya. Untuk teman-teman yang menggunakan software Filmora versi di atasnya, versi 9 ataupun versi yang terbaru, silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Perbedaannya mungkin hanya pada posisi menunya ya, ataupun fitur-fitur yang ada tambahan di dalam versi terbaru. Nah, ini adalah tampilan pertama dari software Filmora. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu rasio project, frame project yang akan kita pergunakan. Di sini tersedia beberapa pilihan, ada widescreen 16:9, dan ini adalah rasio rekomendasi ketika kita pengen membuat sebuah video yang direkomendasikan untuk diupload di YouTube ataupun di dalam sosial media. Jadi dia bentuknya widescreen melebar. Kemudian ada yang standar 4:3 atau 5:4 ini ya. Ini biasanya untuk media-media yang lama. Jadi semacam TV tabung begitu ya, karena dia bentuknya kotak. Ataupun ketika kita pengen menampilkan di layar ya, di layar proyektor itu kan biasanya bentuknya kotak. Nah, tetapi yang paling direkomendasikan itu menggunakan 16:9. Kemudian ada 1:1, ini spesial untuk posting di Instagram. Kemudian ada 9:16, ini untuk yang potret. Biasanya kalau yang 9:16 itu untuk story, WA story, kemudian TikTok ya, ataupun Instastory, ataupun juga di Facebook Story ya. Nah, apakah bisa ketika kita pengen mengupload di Instagram kemudian mengupload di Facebook dengan menggunakan yang widescreen? Tentu saja bisa ya. Oke, di sini kita akan pergunakan 16:9. Kemudian di sini ada 4 pilihan, ada full feature, kemudian easy mode sama action cam tool. Full feature mode berarti semua fitur yang ada di dalam bisa kita pergunakan. Ya, artinya ini fiturnya lengkap. Kemudian easy mode ini berarti terbatas. Kalau instant cutter itu hanya sebatas untuk mengcut saja. Jadi kalau di versi software yang lain, Bandicam misalnya ada software namanya Bandicut, itu hanya untuk memotong video saja. Artinya tidak ada pilihan untuk mengeditnya. Kemudian action cam tool ini fungsinya untuk merecord ya. Nah, kita akan pergunakan full feature mode. Kita klik ini. Nah, seperti inilah tampilan layar kerja dari Filmora versi 8.7 ya. Jadi kita lihat di bagian sini. Bagian sini adalah media library kita, artinya kalau kita posisi di dalam menu media, berarti ini adalah media library-nya. Artinya media-media apapun, gambar, video, ataupun background yang akan kita olah di dalam timeline nantinya, di dalam proses editing, itu nanti kita kumpulkan di dalam sini. Ya. Kemudian di samping kanan bagian sini, ini adalah layar untuk mempreview. Jadi untuk melihat tampilan saat ini, tampilan hasilnya, hasil sementaranya seperti apa, itu ada di bagian kanan ya. Kemudian di bagian bawah ini adalah timeline-nya. Timeline itu berarti area yang dipergunakan untuk melakukan editing. Jadi proses editing kita itu ada di bagian sini ya, dan ini kita lihat ada beberapa lapis ya, ada beberapa layer. Yang pertama ini adalah layer background,
artinya sebagai video utama, sebagai background utamanya. Kemudian di bagian sini ini ada lapisan ya, lapisan video. Jadi bisa kita tumpuk dengan video yang lain, atau bisa kita tumpuk dengan gambar, ataupun juga dengan objek yang lain ya. Jadi di bagian sini, misalnya kita pengen menumpuk dengan logo, nah, berarti logonya itu akan kita masukkan di dalam layer kedua, layer lapisan. Selanjutnya di bagian bawah ini ada layer T, ini untuk meletakkan teks ya. Jadi kalau kita pengen menulis, pengen menambahkan tulisan di dalam video kita, berarti nanti teksnya akan kita masukkan di dalam layer teks tersendiri di bagian sini. Sedangkan di bagian bawah sini ada musik. Ini audio track ya. Audio track ini fungsinya adalah untuk menambahkan suara ke dalam video yang sedang kita olah. Jadi sebagai backsound-nya begitu, sebagai backsound dari video yang sedang kita olah. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa menu yang tersedia di versi Filmora 8.7, mulai dari media. Media itu seperti yang saya katakan tadi bahwa fungsinya adalah untuk mengelompokkan atau memasukkan media-media yang akan kita olah di dalam editing. Kemudian ada musik. Nah, musik ini adalah untuk menambahkan musik atau audio ya, menambahkan audio tracknya, menambahkan backsoundnya. Nah, ini sudah cukup banyak audio yang disediakan. Namun nanti apabila tidak ada yang cocok audionya, silakan teman-teman mengambil dari media. Kemudian silakan diimport, masukkan koleksi musik yang sudah teman-teman miliki. Ya. Nah, bagi teman-teman yang di musik ataupun di menu yang lain masih ada tanda panahnya, itu artinya paketnya masih belum terdownload semua. Teman-teman bisa mengaktifkan semua fitur yang ada di sini dengan cara menginstalkan Filmora Effect ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Oke, kemudian masuk ke teks atau kredit. Ini fungsinya adalah untuk membuat teks ya, menambahkan teks di dalam video, baik itu title di bagian bawah ya, ataupun juga deskripsi, ataupun juga tulisan-tulisan di akhir video. Jadi biasanya ketika kita membuat sebuah video ya, ataupun juga sinema, film, di bagian belakang itu biasanya kalau kita lihat sinetron, kalau kita lihat film-film layar lebar itu, di bagian akhir dari sebuah video itu ada tulisan yang banyak sekali yang isinya adalah para pemain ya. Nah, di sini ada banyak kategori, mulai dari ada opener nih teman-teman. Nah, ada opener. Kalau opener ini fungsinya secara khusus adalah untuk membuat video intro. Ya, ini sudah cukup bagus, tinggal teman-teman pilih saja ya. Tinggal teman-teman pilih dan kemudian nanti tinggal diedit saja. Jadi tidak perlu dengan tidak perlu repot-repot untuk membuat video intro kalau hanya sekedar pengennya ada teksnya saja. Jadi sudah disediakan di sini. Sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus, tinggal dipilih saja. Oke. Nah, kemudian kalau kita pengen membuat teks, menambahkan teks di dalam video, tapi di bagian bawah ya, di bagian bawah teman-teman jangan mempergunakan yang opener, karena kalau opener ini otomatis nanti disertai dengan background ya. Jadi ada background, kemudian ada layer teksnya juga. Jadi kalau kita pengennya hanya untuk menuliskan teks di bagian bawah, kita bisa memilih yang title di sini ya. Bisa memilih title ya. Kalau title itu fungsinya adalah untuk menambahkan teks tetapi di bagian tengah. Tapi nanti ini juga bisa kita pindah-pindahkan ya. Jadi di bagian tengah dari sebuah video. Jadi backgroundnya adalah background video yang kita miliki. Nah, di bagian sini.
Ini ada banyak pilihannya, tinggal dipilih saja. Kemudian ada lower third, ya, lower yang ini. Nah, ini yang untuk teks berada di bagian bawah, ya. Teks yang berada di bagian bawah. Nah, ini juga teman-teman bisa memilih dari banyak pilihan ini. Tinggal ditentukan saja mana yang paling cocok, ya. Misalnya yang ini kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini video utamanya, kemudian ini teksnya, ataupun juga dengan menggunakan yang ini kita lihat. Jadi teman-teman sebelum memilih itu bisa mempreview dulu apakah cocok dengan video kita atau tidak. Seperti contoh yang ini misalnya, ya juga bisa kita pergunakan. Dan lain-lain, jadi ada banyak sekali. Kemudian ada lagi subtitle. Ya, kalau subtitle ini dia untuk teks yang lebih banyak lagi. Jadi biasanya subtitle itu dipergunakan untuk menerjemahkan, ya. Jadi untuk translate ataupun juga untuk memberikan keterangan yang memang teksnya lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita menggunakan lower third yang ini, ya. Nah, jadi kita bisa mempergunakan yang subtitle. Nah, ini banyak banget pilihannya, tinggal dipilih saja mana yang cocok, mana yang sesuai. Oke. Nah, kemudian ada uncredit di sini. Uncredit fungsinya untuk menambahkan teks di bagian akhir dari sebuah video. Tetapi tidak harus di bagian akhir, ya. Di bagian pertengahan pun pada saat video sedang dimulai atau proses memulai video, ini juga bisa. Kalau untuk film-film yang sekarang, yang zaman-zaman terbaru sekarang ini, biasanya pengenalan pemain itu juga bisa di depan, ya, di depan sebelum videonya dimulai, sebelum film dijalankan. Nah, ini bisa kita pilih banyak banget nih. Nah, ini kalau ini kan berada di bagian akhir video biasanya. Dan kalau pengen yang lebih banyak lagi, seperti ini misalnya, ini juga sama. Jadi tinggal pilih saja. Oke, kemudian ada transition di sini. Transition fungsinya untuk menambahkan transisi. Transisi itu maksudnya pada saat perpindahan antara objek satu ke objek yang kedua. Dari video satu pindah ke video yang kedua. Nah, kalau kita tidak memberikan efek transisi, biasanya itu akan tajam banget. Jadi kelihatan kasar sekali pada saat perpindahan dari objek satu ke objek yang kedua. Sehingga untuk menghaluskan, bisa kita pergunakan efek transisi di sini, dan efeknya banyak banget nih. Ada efek fade, ya. Kita preview. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, atau efek dissolve. Nah, begini, ataupun efek-efek yang lain. Kalau saya biasanya lebih banyak ke efek dissolve, ya. Dengan durasinya kalau untuk transisi jangan terlalu lama, ya. Durasi transisi cukup dengan 1 detik atau lebih kecil. Jadi supaya tidak terkesan prosesnya lama banget gitu pada saat perpindahan. Jadi sama saja masih terlihat gitu. Tetapi kalau kita menggunakan transisi itu dengan speednya lebih cepat, jadi tidak akan begitu terasa, oh ternyata kita sudah menonton ini justru malah sudah berpindah scan misalnya, sudah berpindah frame. Tapi kalau durasi transisinya masih standar, defaultnya dari Filmora ini kan 2 detik, ya, 2, sekian detik. Sehingga kita sudah bisa sadar bahwa itu sedang berpindah posisi gitu, untuk berpindah dari satu video ke video yang lain. Oke, kemudian ada filter. Nah, ada filter di sini, fungsinya adalah untuk menambahkan efek filter ke dalam video kita. Nah, fungsinya salah satunya adalah untuk merubah suasana. Jadi yang dari suasana normal menjadi suasana, ya, Korea misalnya. Kalau Korea itu warnanya warna apa nih? Nah, ini ada banyak, ya, ada banyak pilihan. Nah, seperti ini misalnya, ataupun juga dengan efek yang lain juga bisa kita pakai di sini, ya.
ataupun efek-efek yang lain. Efek hitam putih pun juga ada di sini, ada black white ya. Oke, kemudian ada pilihan overlay. Nah, apa bedanya dengan filter? Sebenarnya hampir sama, hanya saja kalau overlay itu dia apa namanya lapisan ya, lapisan di bagian depan, sehingga dia itu apa namanya modelnya dia transparan ya. Sebagai contoh yang ini misalnya, nah, jadi penambahan efek di bagian depan dari videonya. Nah, ini bisa kita pilih mana yang akan dipergunakan, silahkan. Kemudian ada elemen di sini. Nah, elemen juga sama, jadi hampir sama seperti teks ya. Tetapi kalau elemen ini fungsinya adalah untuk menambahkan model yang lain. Jadi kita bisa memanfaatkan di sini kalau emang ada yang mau dipakai, silahkan dipakai. Sebagai contoh yang ini misalnya, nah elemennya nanti akan seperti itu. Oke, kemudian ada pilihan split screen di sini. Nah, fungsi split screen itu untuk membuat dalam satu layar itu nanti terdiri dari beberapa objek. Misalnya yang ini pengennya 2 video di dalam satu frame ya, di dalam satu layar. Bisa kita pergunakan ini. Ini yang posisinya portrait video-videonya. Kemudian ini yang posisi landscape. Ya. Jadi ada banyak pilihan. Nah, ini ada maksimal berapa video ini? Ada 4 ya, ada 4 video yang bisa kita masukkan di dalam satu layarnya. Kemudian ada pilihan export. Nah, pilihan export ini sebagai akhir dari proses editing kita. Jadi ketika editing sudah selesai, sudah dirasa fix, sudah dirasa sempurna, maka langkah terakhir adalah mengekspor. Untuk apa? Untuk menjadikan project yang kita buat ini, project video ini supaya menjadi video yang memang bisa kita putar dimanapun dengan media apapun dalam format MP4, MP4 ataupun format-format yang lain, sehingga nanti bisa diupload ke Facebook, ke Instagram ataupun ke channel YouTube. Oke, mari kita mulai bagaimana caranya untuk mempergunakan Filmora ini. Nah, di sini saya akan mempergunakan cukup 2 video saja ya. Saya akan memasukkan video, saya masuk melalui media, kemudian saya pilih impor di sini, kemudian impor media file. Atau kalau masih kosongan bisa dengan cara klik di bagian ruang kosong di bagian sini ya. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang penting ada tanda tangan tunjuk seperti ini. Kita klik. Oke, kemudian kita pilih, kita cari video yang akan kita masukkan. Saya akan memasukkan video di sini. Ya, saya akan menggunakan 2 video ini. 1, 2. Oke, ini 2 videonya. Jadi ini video pertama, ini video kedua. Oke. Nah, cara untuk memasukkan ke dalam timeline, caranya adalah cukup dengan cara menekan tanda plus di sini untuk kemudian masuk ke dalam track utama kita, ya. Jadi kalau kita klik tanda plus, dia akan masuk ke dalam bagian track utama secara otomatis. Tetapi bisa juga dengan cara menekan klik tahan geser, bukan di bagian tanda plusnya, tetapi di bagian luar, di bagian sini ya. Nah, di bagian luar dari tanda plusnya ini. Kita klik tahan geserkan, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, kalau dengan cara begini, kita akan bebas. Apakah kita pengen memasukkannya ke dalam track utama atau memasukkan ke dalam track lapisan ya.
Kemudian yang ketiga juga sama, yang ini saya masukkan, saya klik, tahan, geserkan, kemudian masukkan ke bagian sini. Oke, nah sehingga ini sudah bisa di play ya. Kita play seperti ini. Oke. Nah, ini kalau dirasa lambat pada saat di play di dalam timeline kita, ini biasanya terjadi karena laptop kita menggunakan spek-spek rendah. Biasa disebut dengan spek kentang gitu ya. Jadi kalau speknya rendah atau spek kentang seperti ini biasanya memang untuk video-video dengan format tertentu ini akan terasa lambat banget. Jadi seolah-olah slow motion padahal tidak, atau nge-lag gitu ya, patah-patah. Nah, sehingga untuk mengatasinya ini ada tanda warna merah, teman-teman. Ya, ada tanda warna merah. Ini artinya memang video ini dirasa berat. Caranya adalah dengan cara menekan ini, ada tombol render di sini. Kita klik seperti ini saja. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan efek beratnya itu. Nah, sehingga dia warnanya sudah menjadi warna hijau. Jadi kalau ini kita play, ya, kalau ini kita play sekarang, jadi dia seharusnya lebih ringan. Nah, ini normal ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di bagian atasnya sini, ini ada tanda warna putih ya, ada tanda warna putih. Ini menandakan posisi kita. Jadi posisi putaran video kita itu sampai ke detik berapa. Ini posisinya. Ya, jadi ini titik saat kita memainkannya. Nah, kalau teman-teman ngerasa ini kok terlalu kecil sehingga kita sulit untuk mengedit misalnya, kita bisa memperbesar ya dengan cara mengarahkan kursornya ke bagian atas ini sampai ketemu tanda panah dua arah kanan dan kiri. Bisa kita geserkan ke kanan untuk memperlebar, ke kiri untuk mempersempit. Saya klik seperti ini, tahan, geserkan ke kanan. Nah, sehingga begini. Sehingga dia akan lebih detail ya. Oke, nah kemudian untuk menentukan suara dari video kita, misalnya suaranya terlalu kecil pengen diperbesar, ataupun juga suaranya terlalu besar pengen diperkecil, atau mungkin pengen dihilangkan. Caranya begini, kita cukup dengan cara klik dua kali di dalam video kita yang sudah masuk di dalam timeline ini, ya. Kemudian di sini kita pilih ada video dan audio. Nah, kalau tujuannya pengen mengecilkan suara, memperbesar suara, ataupun juga bahkan menghilangkan, bisa kita pilih audio. Ya, bisa kita pilih audio. Nah, kemudian di sini ada volume. Kalau kita perbesar menjadi 200, berarti dia volumenya menjadi dua kali lipatnya. Ya. Sebaliknya, kalau suara volumenya kita nolkan, maka suaranya itu akan hilang. Artinya tidak ada suaranya lagi. Ya, saya normalkan lagi. Oke. Nah, kemudian di sini ada fade in, ada fade out. Fungsinya adalah kalau fade in itu berarti efek suara pada saat masuk. Kalau seperti ini kan dari awal sampai akhir suaranya tetap sama, volumenya tetap sama. Nah, kadang-kadang suatu saat kita akan memerlukan untuk memainkan volume suara. Kecil dulu, besar, semakin besar, normal gitu ya. Dan ketika di akhir, normal, kecil, hilang. Nah, jadi kalau fade in itu fungsinya pada saat di awal. Jadi kecil dulu, kemudian besar. Nah, ini bisa kita tentukan. Misalnya saya buat dia durasinya 2 detik misalnya ya. 1,7 2 detik. Nah, kemudian kalau ini kita play, nah, jadi nggak kaget. Jadi pelan dulu, kemudian baru besar.
Oke. Sebaliknya juga kalau fade out, coba kita cek di sini. Nah, jadi kalau di bagian akhir berarti kita bisa mempergunakan fade out. Ini pun juga sama ya. Jadi kalau kita pengennya di bagian akhir itu suaranya semakin lama semakin hilang, bisa kita pilih yang fade out. Nah, sehingga fungsi fade in fade out itu fungsinya adalah untuk menghaluskan ya ketika ada kombinasi beberapa suara. Pada saat ada video ini yang ada suara aslinya kemudian dikombinasikan dengan backsound, kan harus kita tentukan mana yang akan menjadi suara utama atau volume yang akan dibesarkan yang mana. Pada saat volume backsound pengen diperbesar, berarti volume suara asli dari videonya kita kecilkan atau bahkan kita nolkan. Sebaliknya ketika suara asli dari video pengen dimunculkan, itu pun juga berarti suara backsound diperkecil, kemudian suara asli diperbesar. Tetapi harus dengan perlahan. Jadi fade in-nya dimainkan. Sehingga apa? Suara yang masuk itu tidak kaget gitu, ujuk-ujuk gede gitu, enggak. Jadi perlahan ya. Oke. Nah, itu kalau pengen dengan cara begini, jadi diperkecil atau dinolkan. Atau bisa juga kalau memang tujuan kita pengen menghilangkan suara ya, kita juga bisa memisahkan antara suara video dengan video aslinya. Sehingga nanti dari satu track ini menjadi dua track. Caranya adalah dengan cara klik kanan, kemudian ada pilihan audio detach di sini. Nah, sehingga di sini, nah ini suaranya sudah berpisah ya. Jadi yang atas itu khusus untuk video, yang bawah khusus untuk audio. Nah, jadi kalau yang bagian bawah ini sudah saya pisahkan dan sudah saya hapus begini, maka video yang aslinya ini sudah tidak ada suaranya lagi. Jadi nggak bisa lagi nih kita mainkan suara volumenya diperbesar, diperkecil, nggak bisa. Ya, itu audio detach. Yang ini pun juga sama, ini saya hilangkan saja suaranya. Saya hapus dengan cara menekan tombol delete ya. Saya pilihan detach itu karena memang saya tidak pengen menggunakan suara asli ya. Suara aslinya saya hilangkan. Tetapi kalau teman-teman pengen menetapkan suara itu jangan dihilangkan, ya jangan pilih audio detach ya, sehingga nanti emang posisinya tracknya akan semakin menumpuk, soalnya semakin banyak. Oke, kemudian jika sudah penyesuaian suaranya, kemudian kalau sudah ini bisa kita oke ya, atau sebelumnya coba kita lihat dulu di sini. Nah, di sini juga bisa kita tentukan contrast, saturation, brightness ya. Kalau memang videonya terasa gelap, bisa kita cerahkan di sini dengan cara memainkan contrast ataupun brightness-nya ya. Nah, bisa kita sesuaikan. Oke. Nah, bisa kita sesuaikan di sini. Tint juga bisa kita mainkan. Kemudian ada pilihan efek. Pilihan speed ya, pilihan speed ataupun duration. Nah, ini kalau memang kita tujuannya pengen merubah durasinya, pengen mempercepat ya, jadi accelerate, jadi ataupun juga pengen slow motion. Nah, jadi bisa kita mainkan dari speednya. Boleh menggunakan speed, boleh juga menggunakan duration ya. Kalau menggunakan speed berarti kalau pengen dipercepat, ini bisa kita geserkan ke bagian kanan. Nah, diperbesar, dipercepat 4 kali misalnya. Akan seperti ini. Nah, ini kembali lagi. Di sini ada warna merah, berarti dia harus dirender kembali seperti tadi. Ya. Oke, kemudian di sini juga ada duration. Duration juga bisa kita mainkan dari sini. Berarti selain dari speed bisa juga dari durasi. Dari yang tadinya 7 menit saya rubah menjadi 10 menit misalnya. Ini bisa. Ya. Oke. Nah, kalau dirasa melambat dan ada warna merahnya di sini, silakan langsung di render ya atau ditekan enter. Jadi supaya
track yang ada di dalam timeline ini bisa normal dan bisa di play dengan cara kecepatan normal, jadi tidak patah-patah. Saya akan mengambil video ini dari bagian sini, ya. Saya akan mengambil dari bagian sini, kemudian juga bagian sini. Artinya bagian-bagian yang lain nanti akan saya potong. Nah, bagaimana caranya untuk memotong video? Yes, untuk meng-cut video. Saya akan meng-cut di bagian sini. Caranya adalah kita tentukan dulu posisi tanda panah warna putihnya ini. Jika sudah sesuai, kemudian kita aktifkan track videonya. Bisa kita pilih ini, ada cut ya. Atau juga bisa kita pilih menggunakan ini. Sama saja, split. Kita klik sehingga dia akan berpisah. Oke, jadi 1, 2. Nah, yang kiri saya hapus. Ya, kemudian sampai ke bagian yang sini. Nah, saya akan memotong. Nah, kita bisa melihat ya pergerakannya ya. Jadi sini 1, kemudian sini 2. Nah, sampai bagian sini ini saya potong. Saya cut. Bagian sini saya buang. Nah, sehingga saya pengennya ketika dari video pertama dari yang sini, nah kemudian untuk masuk ke dalam video yang kedua, pada saat dia menginjakan kaki pertama di sini. Nah, berarti di sini ya bisa ya. Oke, sini saya cut. Kemudian seperti ini. Bagian kiri berarti saya potong. Oke, coba kita play. Saya play dari sini. Ini nge-lag, maaf ya. Ini speknya rendah soalnya. Saya play. Nah, sehingga begini. Oke. Nah, seperti itu caranya untuk meng-cut ya. Jika sudah tadi di oke saja. Nah, kemudian saya pengen menambahkan suara ya, untuk video ini. Caranya adalah berarti kita masuk ke impor, kemudian impor media file, atau kalau belum punya koleksi suara, belum punya koleksi musik, bisa menggunakan musik. Saya akan menggunakan musik yang sudah saya koleksi. Saya impor dari sini. Kemudian saya masukkan. Nah, bisa kita pilih salah satu. Oke, kemudian kita masukkan. Ini akan masuk ke dalam track musik berarti ya. Nah, seperti ini. Bisa kita play. Kemudian yang bagian kiri saya buang. Ini saya cukupkan hanya sampai ke bagian sini saja. Jadi biar tidak terlalu panjang ya. Oke. Nah. Oke. Nah, seperti itu caranya untuk memasukkan backsound ya, masukkan suara. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini. Saya akan menyesuaikan dengan posisi dari awal.
Ini saya pengennya suaranya tidak langsung kencang. Nah, jadi ini berarti saya harus mengkat dulu. Ya, saya harus mengkat dulu. Kemudian saya juga pengen suaranya ini perlahan naiknya. Suaranya tidak langsung kencang, maka di sini fade in saya gunakan. Fade in-nya saya gunakan 0,5 jadi setengah detik. Jika dirasa kurang, fade in-nya saya naikkan menjadi 1,5 detik. Kita cek lagi. Nah, gitu. Oke. Nah, itu untuk musiknya. Oke, nah sekarang untuk efek yang seperti ini, untuk video yang model seperti ini, apakah ini harus kita tambahkan efek transisi atau tidak? Itu opsi ya, opsi. Tergantung dari objek yang sedang kita olah. Nah, kalau kita pengen menambahkan efek transisi, bisa juga kita tambahkan melalui transition di sini. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkan transisi? Bisa kita masukkan, misalnya salah satunya saya pilih fade atau dissolve ya. Saya cobakan masuk ke dissolve. Caranya mempergunakannya adalah kita klik tahan, geserkan, masukkan di antara video ini. Ya, seperti ini jadinya. Coba kita tes, apakah cocok atau tidak. Ini warnanya merah ya, berarti dia lambat. Ini saya enter atau saya tekan render ya, supaya dia bisa merender supaya lebih ringan. Jadi emang setiap kali kita menambahkan efek apapun di dalam Filmora ini mesti menjadi warna merah. Ini berlaku hanya untuk laptop-laptop atau komputer-komputer dengan spek rendah. Nah, jadi kalau untuk video seperti ini, kalau kita kasih efek transisi justru malah nggak cocok. Atau coba kita gunakan ini, efeknya saya turunkan. Jadi durasinya saya percepat. Caranya kita klik 2 kali, kemudian durationnya saya turunkan. Ya. Kemudian dicoba. Ini bisa di apply to all ya. Apply to all itu berarti untuk semua transisi yang sudah kita masukkan dengan durasi sekian. Jadi nanti apply to all. Jadi tidak perlu satu-satu transisi. Misalnya video kita ada 100 nih, berarti kan kita membutuhkan setidaknya ada 50 transisi ya. Bayangkan kalau misalnya 100 transisi itu harus kita set satu-satu. Jadi bisa kita pilih langsung apply to all ya. Oke, saya render kembali karena ada warna merahnya. Oke, coba kita tes. Ya, saya tes dari sini. Nah, ini pun juga sama. Jadi kalau misalnya kurang, masih terlalu lama, kurangi lagi. Jadi 0,14 misalnya, kemudian di OK. Dan kemudian di play kembali. Kalau warna merah, tentu saja harus di render lagi supaya tidak patah-patah. Oke, coba kita cek. Nah, gitu. Jadi silahkan disesuaikan transisinya ya. Jadi intinya penggunaan transisi seperti itu masukkan ke dalam antara video satu dengan video yang lainnya. Untuk video ini saya tidak akan mempergunakan transisi ya, karena memang objeknya seperti ini. Jadi lebih cocok kalau memang tidak kita pergunakan transisi.
Oke, kemudian ketika saya pengen mempergunakan filter pun ini juga bisa ya, bisa kita pergunakan. Jadi silakan dipilih saja. Misalnya saya pilih yang ini, masuk ke dalam sini misalnya. Saya aktifkan dulu video mana yang mau dimasukkan filter. Filter juga bisa di antara video ya, bisa dimanapun ya. Nah, sehingga seperti ini hasilnya. Nah, warnanya berubah ya. Jadi intinya setiap kali kita menambahkan efek apapun, jadi nanti silahkan di render ya supaya dia tidak tidak berat. Oke, saya kenalkan dengan split screen di sini. Fungsinya seperti apa toh? Misalnya split screen saya gunakan di samping kanan di bagian akhir. Saya klik di sini, kemudian tahan geserkan. Atau saya taruh dulu di sini ya. Kemudian split screen, kemudian dipilih dulu tentukan mana yang mau dipakai. Misalnya saya pakai split screen yang model begini. Ya, jadi caranya klik tahan geserkan masukkan ke dalam sini. Nah, sehingga di sini ada 1, 2. Nah, bisa kita pilih. Sini misalnya untuk video 1 drop. Jadi kita masukkannya ke dalam sini, ya. Misalnya ini saya masukkan ke sini. Ini video 1. Kemudian ini saya masukkan ke dalam sini. Ini video 2. Nah, begini. Ya. Ini nge-lag ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kalau menggunakan fitur split screen. Oke, nah kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya untuk menambahkan teks di dalam video kita. Nah, saya akan menambahkan teks ya. Saya akan menambahkan keterangan di bagian bawah. Dan juga saya akan menambahkan title ya. Saya akan menambahkan title duluan di bagian sini. Jadi saya akan tambahkan titelnya Puncak Becici. Caranya adalah ini kita oke dulu supaya tidak menutupi menu yang lain. Kita pilih teks atau kredit, kemudian saya pilih title dulu. Ingat title itu posisinya di tengah-tengah ya, tetapi yang menjadi background adalah video utama kita. Misalnya titelnya saya pergunakan yang ini misalnya ya. Klik, tahan, geserkan, masukkan ke dalam sini. Jadi posisinya berada di tag ya, berada di teks tracknya di sini. Oke, durasinya saya perkecil, saya pendekkan. Saya cukup di bagian sini saja, cukup 1 detik saja. Kemudian untuk merubah teksnya, merubah tulisannya, bisa dengan cara klik 2 kali. Ya, bisa dengan cara klik 2 kali. Nah, kemudian di sini ada 2 pilihan ya. Ada your title here, kemudian your title here. Yang ini yang atas tidak saya pergunakan, maka saya delete saja. Ya, bagian sini saya delete saja. Atau bisa dikosongkan begini. Oke, kemudian yang ini ada 3 ya, ada 3. Yang ini bisa saya buang dulu. Jadi tergantung yang kita pergunakan itu yang mana. Ini kebetulan saja yang saya pilih kok malah ada banyak teksnya. Oke. Sini yang ini juga sama. Ini saya taruh di tengah-tengah. Kemudian saya ganti namanya Puncak. Saya enter Becici. Oke. Kemudian saya taruh supaya dia lebih pas. Ini ratanya rata tengah. Saya geserkan ke tengah-tengah. Pergeserannya posisinya tanda panah 4 arah ya. Kalau teksnya nggak cocok, bisa kita sesuaikan di sini. Ada jenis font yang bisa kita gunakan.
Atau stylenya juga bisa kita pilih ya. Bisa kita pilih yang ini misalnya, atau kita pilih yang lain ya, sekiranya yang cocok dengan passion kita. Oke, saya pilih yang ini misalnya. Oke, ini saya enter dulu. Nah, jika durasinya kurang, ini saya perlebar, saya geserkan. Ya, kemudian cek lagi. Oke, ini saya render lagi. Yap. Oke, kemudian saya tambahkan lagi teks, tetapi untuk tulisan yang berada di bawah. Ini saya oke. Kemudian saya bisa memilih yang lower third ya. Saya pilih di sini. Saya pilih dengan menggunakan model yang ini misalnya. Coba kita lihat. Oke, yang ini misalnya, ataupun yang lain juga boleh ya. Kita pilih yang ini seperti apa nih? Atau yang lainnya. Kalau yang ini gimana nih? Enggak. Yang ini tidak. Oke, saya pilih yang saya pilih yang ini misalnya. Oke, caranya kita klik tahan, geserkan, masukkan ke sini. Saya pengen ini sampai akhir ya, dari awal sampai akhir setelah title tadi muncul. Muncul lagi warna merah, saya render lagi. Ini maklum memang ketika kita pergunakan spek rendah memang harus rajin-rajin ya untuk merender di dalam timelinenya. Berbeda cerita kalau kita mempergunakan spek komputer yang memang spek tinggi ya. Jadi tidak perlu di render-render seperti ini. Oke, nah kemudian ini kita rubah teksnya. Cara merubah teksnya berarti kita klik dua kali di bagian sini. Klik dua kali. Ya. Oke, klik dua kali sampai muncul begini. Terus saya cancel dulu, coba dilihat ya. Ini kan posisi tracknya nih. Posisi tracknya. Nah, jadi untuk merubah teks yang ada di bagian bawah, merubah lower third yang ini, bisa kita klik dari bagian preview, bisa juga kita klik dua kali dari bagian tracknya. Saya klik dua kali dari tracknya. Sehingga akan muncul satu jendela khusus untuk merubah teks. Ya, seperti ini. Kemudian di sini saya rubah nih. Saya rubah menjadi Puncak Becici, Yogyakarta. Ya, jenis fontnya saya rubah dulu. Jenis fontnya saya rubah. Oke, menjadi seperti ini misalnya. Kemudian saya ganti tipenya menjadi yang biasa saja. Oke, seperti ini misalnya.
Yap. Oke, kemudian jika sudah, di oke saja. Kemudian ini kalau memang belum tepat posisinya belum tepat, ini terlalu besar misalnya, maka ini bisa kita perkecil ya. Bisa kita perkecil dengan cara menggunakan ini boleh di bagian previewnya, boleh juga menggunakan ini nih. Nilainya bisa dikurangi. Nah, saya pergunakan dari bagian preview saja, kemudian kita oke kalau sudah. Jangan lupa di render lagi. Kita play. Nah, seperti ini. Coba kita play dari awal. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, di bagian akhir mau saya taruh tulisan terima kasih. Berarti saya bisa memilih subtitle ya, atau uncredit, maaf. Bagian uncredit saya tuliskan. Saya akan menambahkan di bagian sini. Kredit 4 misalnya. Saya klik tahan, geserkan, masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, di render lagi atau diklik 2 kali dulu, kemudian untuk diganti teksnya. Oke, kemudian kita sesuaikan posisinya. Oke, jika sudah di oke, jangan lupa untuk di render. Ya. Oke, satu lagi saya pengen menambahkan logo nih di bagian atas ya. Bagian atas kanan saya pengen menambahkan logo. Cara untuk menambahkan logo berarti masuk ke dalam media. Media, kemudian masuk ke impor, kemudian impor media file. Kemudian tentukan logo yang akan kita gunakan, logo apa. Kita masukkan logonya. Ya. Oke, kemudian jika sudah kita tentukan posisinya, berarti dia menjadi layer lapisan ya, sebagai layer lapisan. Jadi saya masukkan dari awal sampai akhir, kemudian saya sesuaikan ukurannya. Ini ukurannya saya perkecil. Yap, saya akan menaruh di bagian kanan atas. Nah, kemudian saya render lagi.
Jika masih kurang kecil, diperkecil lagi. Yep. Oke, coba kita tes. Oh, ini ada warna merah lagi karena saya rubah ukurannya, diperkecil lagi. Saya enter lagi atau saya render. Oke, coba kita tes ya. Oke, ini musiknya seharusnya sampai belakang. Jadi ini saya tambahkan lagi ke belakang. Nah, bagian belakang dari musiknya ini fade out-nya saya tambahkan. Jadi pada saat mau berakhir musiknya menghilang. Oke, seperti ini. Oke, langkah terakhir jangan lupa untuk disimpan ya. Jangan lupa untuk disimpan hasil editingnya. Jadi supaya suatu saat masih bisa kita olah kembali. Oke, langkah terakhir dari editing kita kalau emang sudah dirasa cukup, kemudian diekspor ya, diekspor untuk kemudian dijadikan file video. Kita pilih export di sini. Oke, kita bisa memilih MP4 ya. Saya pilih MP4, kemudian kita tentukan namanya, misalnya saja olahan. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya, mau disimpan di mana. Misalnya saya pilih di desktop biar gampang melihatnya nanti. Kemudian di sini adalah resolusinya dan juga kita bisa melihat size-nya ya. Size-nya di sini durasi hanya 10 detik tetapi hasilnya 6,3 mega untuk yang resolusi 1280. Jika dirasa ini terlalu besar, maka kita bisa men-setting di sini. Bisa men-setting resolusinya bisa diperkecil menjadi 720 ya atau 1280, 720. Better, good, kemudian di OK. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya hanya 2,1 ya. Jadi bisa kita mainkan mau di best, better, atau good ya, ataupun juga di resolusinya. Saya pilih 1280 720 di bagian good, kemudian kita OK, kemudian selanjutnya adalah kita export. Nah, tinggal kita tunggu saja hasil dari convert videonya. Oke, sudah selesai, kemudian di close. Ini juga di close ya. Kemudian coba kita cek hasilnya. Nah, ada file olahan di sini. Nah, inilah video hasil editing yang sudah kita lakukan. Oke, demikian caranya untuk mempergunakan Filmora sebagai software yang kita pergunakan untuk editing video. Semoga tutorial ini bisa memberikan wawasan, bisa menambahkan wawasan untuk teman-teman semuanya, bisa bermanfaat untuk keperluan editing rekan-rekan sekalian. Selamat berkarya dan terus semangat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.